Puji Tuhan, anugerah Allah terus menyertai hidup kita, membawa kita semuanya menikmati segala kebaikan-kebaikan Dia yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa hari kita akan bicara tentang the power of unity, atau kekuatan dari sebuah kesatuan. Kita akan membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya. Beberapa hari-hari ini, kita melihat bahwa Indonesia sedang mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan politik adu domba. Yang di sana ada segmen yang sedang dipasarkan, yang berusaha untuk digoncangkan di Indonesia, menggunakan kendaraan politik dan menggunakan kendaraan agama. Pada waktu orang mulai diadu domba, maka di sana tidak akan pernah ada kesatuan, persatuan. Di sana tidak akan pernah mungkin ada upaya bergerak bersama-sama, menyatakan diri untuk berkarya, mewujud nyatakan sebuah mimpi besar dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kesatuan, di sana merupakan satu unsur yang sangat penting untuk bisa kita menghasilkan karya-karya yang besar, untuk kita bisa mewujud nyatakan atau merealisasikan rencana-rencana besar yang sedang kita pikirkan dalam hidup ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 ini Bapak Ibu, diceritakan tentang bagaimana manusia yang beragam dalam karakter, beragam mungkin dalam latar belakang budaya, beragam juga di dalam latar belakang bagaimana dilahirkan, beragam juga mungkin dalam mimpi-mimpi, tapi mereka disatukan dalam keberagaman itu oleh satu visi. Dan ketika mereka bersatu, ada satu hal-hal yang besar yang luar biasa yang terjadi. Sekalipun Kejadian pasal 11 ayat 6 itu mencatat ada sesuatu yang negatif atau bersifat destruktif, karena di kesatuan mereka yang bisa menghasilkan karya besar itu berujung kepada satu pemuliaan nama manusia. Jadi ego manusia yang ditinggikan di situ dan bukan ego tentang egoeminya Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak belajar tentang sisi negatifnya, tetapi kita belajar dari sisi positifnya. Bagaimana kesatuan itu bisa menghasilkan kuasa yang besar dalam hidup kita. Mari kita belajar pertama-tama Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Apa yang dapat dihasilkan oleh sebuah kesatuan dari sebuah keberagaman itu? Yang pertama, kesatuan itu melahirkan semangat dan gerak yang sama untuk mencapai sebuah tujuan. Perhatikan kesatuan bahasa, keinginan yang ditumbuhkan oleh sebuah tujuan yang jelas, sebuah mimpi yang jelas, atau sebuah visi yang jelas. Ketika orang-orang mereka memiliki visi yang sama, mereka memiliki tujuan-tujuan yang sama, dan mereka bisa bicara berbicara dalam bahasa yang sama. Di situ ada satu pergerakan yang luar biasa, yaitu mereka digerakkan, emosi mereka, kemudian pikiran mereka, dan kemudian keinginan-keinginan besar mereka itu dibawa untuk menyatu, untuk melakukan satu hal-hal yang besar dalam hidup mereka. Tanpa kesatuan, kita tidak mungkin memiliki sebuah tujuan yang sama. Diperlukan sebuah kesatuan untuk kita bisa menyatukan sebuah tujuan yang sama. Dan jelas, itu akan menggerakkan energi, kemampuan, dan talenta pada ribuan orang yang jumlahnya bergerak bersama-sama, walaupun mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Tanpa sebuah tujuan atau kesatuan, maka semua potensi dalam diri kita atau dalam diri banyak orang tidak akan pernah menjadi efektif dan tidak akan pernah bisa mewujud nyatakan sebuah hasil karya yang besar. Maka kita harus menjadi satu. Yang kedua, ketika kita bersatu atau kita menjadi satu kesatuan, di sana akan melahirkan sebuah usaha untuk kerja bareng. Kesatuan menyadarkan bahwa banyak tugas yang tidak bisa dapat kita selesaikan dengan sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk mewujud nyatakan sebuah tujuan. Kita tidak pernah bisa menjadi berhasil, kita tidak pernah bisa menjadi hebat tanpa orang lain. Kesatuan menyatakan satu kebenaran bahwa kita butuh orang lain. Dan kita butuh kerja bareng. Kita butuh untuk saling melengkapi supaya masing-masing di dalam diri kita bisa mencapai target-target yang maksimal. Nah, di dalam gereja juga demikian. Ada begitu banyak karunia-karunia yang diberikan Tuhan di dalam gereja itu sendiri. Tapi kalau masing-masing mereka tetap bertahan dalam perbedaan dan mereka tidak menyatukan dalam satu kesatuan yang utuh, maka tidak akan pernah ada sebuah tindakan nyata yang dinamakan dengan kerja bareng. Perbedaan yang mungkin dan pasti akan ada dalam kehidupan kita, termasuk di dalam gereja, itu menjadi satu daya penggerak, daya dorong bagi kita semuanya untuk menyadari bahwa
Kita membutuhkan orang lain, kita harus bekerja sama, kita harus saling melengkapi, dan kita juga harus saling menunjang, saling berkontribusi, saling kemudian mensupport, sehingga kita bisa menghasilkan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kerja bareng itu menyebabkan yang berat menjadi ringan. Kerja bareng itu memberikan satu semangat yang membuat kita makin hari makin bergelora. Adrenalin kemajuan-kemajuan kita itu makin hari makin bergerak luar biasa. Kerja bareng membawa kita semuanya akhirnya mencapai target dalam sebuah hal yang lebih cepat. Mungkin kemungkinan itu akan ada dalam hidup kita semuanya. Dan yang terakhir, ketika kita bicara tentang kuasa kesatuan, kita bicara tentang kita bisa menghasilkan sebuah konsentrasi fokus. Apa yang membedakan antara orang pintar dengan orang yang berhasil? Orang pintar adalah orang yang memahami dan mengetahui dan memiliki begitu banyak pengetahuan. Tetapi biasanya mereka memiliki banyak target. Mereka memiliki banyak fokus. Jangan heran, akhirnya mereka hanya bisa menghasilkan sesuatu yang sedikit. Tetapi orang berhasil adalah orang yang memfokuskan diri dia pada satu tujuan. Dan tujuan itu adalah tujuan yang sangat deras. Fokusnya di situ, konsentrasinya pada satu titik saja dan bukan banyak titik. Itu sebabnya ketika kita menjadi orang yang memiliki begitu banyak tujuan, memiliki banyak target, kita menjadi orang yang mubasir kekuatan dan potensinya. Kenapa? Sebab ketika kita menggunakan banyak tujuan, energi kita kemudian tidak difokuskan pada satu fokus, konsentrasi kita kemudian menjadi buyar, karena kita akan menghabiskan waktu kita, menghabiskan segala hal-hal yang tidak terlalu penting dalam hidup kita semuanya. Orang berhasil memfokuskan pada satu tujuan, konsentrasi pada satu tujuan, mereka bergerak, bekerja bersama-sama, dan akhirnya tujuan itu menjadi berhasil. Sinar yang menyebar, sinar itu hanya tidak akan menghasilkan begitu banyak kekuatan, mungkin hanya bisa menghasilkan terang. Tapi sinar yang dikonsentrasikan pada satu fokus, maka sinar itu akan menjadi kekuatan sinar laser yang bisa memotong baja besar sekuat apapun juga, sebesar apapun juga. Gereja juga harus menyadari, umat Tuhan harus menyadari, jemaat harus menyadari bahwa bersatu itu sangat penting. Karena itu membawa kita semuanya untuk berkonsentrasi pada satu tujuan dan bukan banyak tujuan. Pemimpin rohani diberikan visi yang besar dari Allah. Maka jemaat juga kemudian harus mendukung untuk dalam satu nomenklatur yang sama, satu tujuan, satu visi, satu gerak, sehingga pada akhirnya bisa mencapai karya besar yang luar biasa. Kesatuan menolong kita untuk fokus dan bukan untuk menjadi bias. Kesatuan menolong kita kemudian untuk konsentrasi pada satu target, bukan banyak target. Semakin kita fokus bersama pada satu target, gereja kita, mimpi gereja kita semuanya mewujud nyatakan sebuah gedung, mewujud nyatakan sebuah kepunyaan untuk tanah, maka kita akan dapat menjadi maksimal luar biasa. Hari ini, mari kita bersama-sama mengupayakan diri kita menjadi satu, bersama-sama di dalam gereja, tapi juga satu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah kita menjadi orang Kristen dalam gereja kita yang satu, unity. Kita bersama-sama bergerak, kita sama bekerja bareng, kita sama-sama berkonsentrasi mencapai target yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan lagi, supaya hidup kami makin hari menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah kami juga satu tujuan dengan Tuhan, satu kesatuan dengan hati Tuhan, perasaan Tuhan, supaya akhirnya apa hal yang menjadi proyek-proyek Tuhan itu bisa tercapai luar biasa. Kami terus-menerus berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau yang memiliki bangsa dan negara kami. Ketika negara kami berada dalam situasi-situasi seperti chaos, di sanalah Tuhan, biarlah kuasa-Mu dinyatakan, sehingga Indonesia ini kemudian menjadi negara yang terkelola oleh kuasa-Mu dan oleh kasih karunia-Mu. Kami berdoa anugerah keselamatan dan Roh Kudus bekerja di Indonesia, sehingga banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anasir-anasir jahat yang berusaha untuk memprovokasi lewat agama, lewat politik, sehingga Indonesia itu seperti menjadi chaos, dibuat menjadi kacau. Kami mematahkan orang-orang, petinggi-petinggi, orang-orang hebat apapun juga, yang berusaha menggunakan segala potensi mereka dengan agama, dengan politik untuk merusak Indonesia. Kami tawan setiap rancangan-rancangan jahat mereka. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Presiden kami, Jokowi, berkati dengan kekuatan kesehatan. Berikan mental baja yang sangat kuat. Berikan takut akan Tuhan. Hikmat marifat untuk Tuhan membawa Indonesia ini mengalami kemajuan-kemajuan yang signifikan. Setiap kebijakan-kebijakannya adalah kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada banyak rakyat,
yang bersifat luar dan bineka, tetapi juga membawa kemajuan-kemajuan yang luar biasa bagi bangsa dan negara kami. Memberkati para dokter dan suster yang menangani COVID-19. Berkati mereka semuanya Tuhan, anugerah dan keselamatan Tuhan ada di sana. Memberkati juga Tuhan antivirus yang sudah ditemukan, yang bulan Desember ini mungkin akan dipakai, supaya itu benar-benar Tuhan menjadi salah satu sarana yang membawa serum, sehingga kami menjadi kuat dan kebal terhadap Tuhan COVID-19 ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Cipanas. Berkati ekonomi di kota kami Cipanas, agrowisata, agrobisnis, niaga, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Tuhan yang memberkati supaya ekonomi di kota kami menjadi baik. Tuhan memberkati juga untuk pemerintahan lokal kami, berkati bupati, camat, kelurahan, kepala desa, RW, RT, berkati mereka semuanya menjadi pemimpin yang mengayomi Indonesia atau kota kami Cipanas ini dengan baik. Tuhan membawa kota kami sejahtera, damai, dan sungguh-sungguh kami mengalami kerukunan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk kerinduan kami memiliki sebidang tanah dan gedung. Tuhan, kami sungguh rindu sekali. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau akan memberikan kepada kami sebuah tanah dan gedung yang dapat kami pakai untuk memobilisasi pergerakan pelayanan kami, kelas-kelas pemuritan, bahkan melengkapi seluruh jemaat. Bukan hanya mereka piawai di dalam iman mereka, pelayanan-pelayanan mereka, tetapi mereka juga menjadi piawai untuk menjadi entrepreneur-entrepreneur yang menciptakan lapangan pekerjaan, yang mengubah kondisi kota kami ini menjadi lebih baik lagi. Berkati Tuhan seluruh jemaat kami dalam pertumbuhan karakter mereka, sifat mereka, supaya mereka yang mendengar firman Tuhan diubahkan oleh firman, bukan menjadi buruk dalam sifat dan karakter mereka Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan ekonomi jemaat kami, keuangan jemaat kami. Mereka yang memiliki pabrik usaha, mereka yang memiliki anak buah, Tuhan Engkau jagai, lindungi mereka semuanya, supaya anak buah mereka sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk beberapa mungkin Tuhan anak buah yang terjangkit COVID-19. Tuhan, anugerah-Mu, kasih setiamu menjamah mereka, sehingga mereka semuanya dijamah dengan kesembuhan yang datang dari Tuhan, dengan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan, memberkati juga untuk pergumulan-pergumulan seluruh jemaat kami, supaya mereka semuanya mendapatkan kecakapan dari Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan pagi ini. Biarlah berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.